Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari amma ba'd. Ikhwani a'izai rahimakumullah jami'an, kembali kita membaca kitab Tazkiyatun Nufus. Kenapa kita harus mentazkiyah an-nufus kita? Tazkiyah artinya membersihkan, mensucikan. Nufus jamak dari nafas, jiwa-jiwa yang ada pada diri kita ini. Kenapa? Karena tadi di muqaddimah khutbatul hajah, Nabi bersabda, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi kita berlindung kepada Allah dari syururi anfusina. Syurur jamak dari syarr. Syarr itu artinya keburukan. Anfusina, nufus dari kata nafs, jiwa kita. Jadi dalam jiwa kita ini ada jiwa-jiwa, ada buruknya, ada baiknya, ada di antara baik dan buruk. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada an-nafsul lawwamah, ada di surat Al-Qiyamah namanya an-nafsul lawwamah. Di surat Al-Fajr ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Di surat Al-Kahfi ada jiwa al-ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dalam satu jiwa kita ada tiga, dalam diri kita ada tiga macam jiwa. Kemana kita condong? Makanya kita berlindung kepada Allah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita ini dan juga keburukan amalan kita. Karena walaupun kita melaksanakan amalan baik menurut kita, belum tentu benar dalam barometer Allah dan juga tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Karena beramal baik itu tidak cukup sampai benar sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai di saat kita sudah hadir pengajian, sudah banyak yang kita laksanakan, sudah banyak yang kita bangun, kita bangga. Itu bagian dari keburukan jiwa kita, karena membanggakan amalan kita. Makanya di akhir ayat surat Al-Kahfi itu Allah mengatakan apa? Ada yang hafal surat Al-Kahfi? Ada yang sering baca? Di setiap malam Jumat atau di pagi Jumatnya atau siang Jumatnya? Masya Allah, ada komandan di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Udah pindah sini ya? Alhamdulillah, aman sudah. Aman. Masya Allah. Jadi iya, ahsan. Dan ada sebelumnya, ada ayat sebelumnya. Ada sebelumnya, ada yang hafal? Ada. Ayo lagi, buka lagi otaknya. Jangan hanya buka Facebook saja. Ya? Sebelumnya lagi, sebelum akhir. Ayo, diingatkan lagi. Surat Al-Kahfi sebelum berakhir, di akhir-akhirnya, di lembaran sebelum terakhir. Temu Wahyu? Temu gak? Belum?
hal nukhbirukum bil akhsarina a'mala. Nah, baru ingat kan? Wahyu lanjutkan. Naam, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah menyatakan apa? Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang rugi dalam beramal. Bal akhsarin a'mal, orang-orang yang rugi dalam beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kenapa mereka rugi dalam beramal? Karena mereka salah jalan dalam beramal. Kalau salah jalan dalam dunia, kita bisa balik arah kembali kan ke tempat semula. Kalau salah arah dalam akhirat, masa kembali ke dunia lagi? Enggak kan? Kenapa mereka sesat? Kenapa mereka dikatakan rugi dalam beramal? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka dalam beramal, dalam berusaha itu tidak tahu kemana mereka, di mana dan bagaimana mereka beramal dan bagaimana cara beramal. Alladzina, apa kan sebenarnya lagi Pak? Yahsabuna annahum yuhsinu sun'a. Di mana mereka itu mengira bahwasanya mereka sudah banyak beramal, sudah banyak beribadah, tetapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sia-sia? Karena mereka hanya mengira beramal itu yang penting baik saja. Yang penting baik saja. Namun tidak beramal dengan amalan yang benar. Makanya baik itu kan apa barometernya? Kalau kita kembalikan kepada otak kita masing-masing, maka akan berbeda otak kita. Orang di India berpakaian itu kalau perempuan kalau kelihatan pucarnya itu nggak ada masalah. Ya betul nggak? Betul nggak, Abdul Ghafur? India kan kalau kelihatan pucat tuh nggak apa-apa. Di Amerika harus tutup pucat. Yang penting atasnya kelihatan nggak apa-apa katanya. Yang penting pucatnya. Itu kan berbeda-beda. Cara pandang kita manusia berbeda-beda. Salamnya Jawa dengan Sunda beda. Kalau Sunda gimana salamnya? Ya, narik dulu baru begini. Ya. Kalau Jawa gini dulu baru begini. Nggak ketemu kan? Kalau salam Sunda dengan Jawa nggak ketemu, karena maju mundur jadinya. Nggak ketemu, betul nggak? Jadi apa? Patokan kita, makanya keburukan amal kita ini, keburukan jiwa kita ini, kita juga harus minta tolong kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Makanya kita baca kitab Tazkiyatun Nufus agar kita tahu keburukannya, sehingga kita bisa menjauhi keburukan tersebut. Dan pada malam hari ini kita sudah masuk ke judul baru, masih berkaitan tentang sabar. Kalau kemarin sabar dan juga macam-macamnya, dan pada malam hari ini judulnya al-akhbarul waridah fi fadil sabar. Ada kisah-kisah atau hadis-hadis yang terdapat dalam fadilatus sabar, keutamaan bersabar. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Ingat kalau kita bicara masalah hadis, kalau Al-Imam Al-Bukhari punya kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Tapi beliau juga punya kitab yang namanya Al-Adab Al-Mufrad. Makanya kalau kita mengatakan hadis Imam Al-Bukhari di sahihnya, di kitab sahihnya, maka kita mengatakan sami'na wa ta'na, karena itulah yang dikatakan oleh para ulama kitabnya sahih. Namun kalau dikatakan sahih di dalam Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad, itu beda lagi kitabnya. Maka kata beliau, Al-Imam Bukhari mengatakan beliau tidak berkomitmen ketika menyusun kitab itu untuk mencari hadis yang sahih. Sehingga ada hadis yang lemah juga karena hanya berkaitan dengan adab. Tetapi kalau di kitab sahihnya, beliau berkomitmen untuk mencari hadis yang sahih. Makanya ulama sepakat kedua kitab ini, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kalau ada hadis dengan lafaz dan nada yang sama, itu dikatakan muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama, makanya dikatakan apa? Muttafaqun alaih.
Nah, di sini ada Sahih Muslim, berarti hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkannya. Kalaupun ada di tempat yang lain, berarti beda lafaz mungkin sama maknanya. Kata Imam Ibnu Qayyim menulis hadis ini, menukil hadis an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah itu? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Ummu Salamah ini sebelum menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nikah dengan siapa? Dengan siapa? Hasan Abu Salamah. Siapa namanya? Abu Salamah ini seorang yang masya Allah dari segi harta kaya raya. Kemudian jabatannya di Quraisy juga diantara pemuka Quraisy. Jadi dari jabatannya tinggi, hartanya juga melimpah ruah. Siapa wanita yang nggak tertarik? Siapa wanita yang nggak tertarik? Abu Salamah ini ketika menikahi Ummu Salamah, apa maharnya? Ummu Salamah tidak minta apa-apa. Waktu itu namanya Al-Harb bin siapa gitu, namanya Abu Salamah ini masih kafir, belum masuk Islam. Karena melihat Ummu Salamah ini masalah orang yang cantik jelita, bayangan Quraisy itu masalah orang cantik-cantik. Arab kan, hidungnya mancung, matanya masya Allah luar biasa. Jangan dibayangkan. Cukup diketahui saja. Abu Salamah sangat tergila-gila dengan Ummu Salamah, sehingga mau melamarnya. Siapa nggak tertarik? Sudah kaya raya, gagah, tampan, punya jabatan tinggi, semua orang kelepek-kelepek. Iya enggak? Makanya kalau untuk melamar tuh harus punya itu dulu. Atau kalau mau poligami, orang poligami itu harus punya, ada 4 yang terbukti. Orang poligami ada 4. Yang pertama, orang raja kan terbukti kan. Yang kedua, kaya raya. Yang ketiga, alim. Yang keempat, orang gila. Itu terbukti poligami bisa. Orang raja karena dia akan mempertahankan kerajaannya, maka butuh keturunan kan, maka dia harus menikahi wanita agar dapat anak. Yang kedua, orang kaya raya, karena dia punya harta banyak, harus banyak keturunan juga untuk bisa mengamankan hartanya. Makanya harus kawin lagi, nyari anak yang laki. Nah, perempuan kawin lagi biar ada yang meneruskan kerajaannya, hartanya. Yang ketiga, alim. Masya Allah, antum alim semua sini ya, masya Allah. Alim ulama, karena seorang yang berilmu harus juga membutuhkan turunan yang agar terjaga kehormatannya. Yang kedua, yang keempat, orang gila. Ya, enggak kaya, enggak juga raja, enggak alim, tapi nekat. Itu namanya orang gila namanya, nekat poligami. Baik, lanjut ya. Lanjut. Iya. Jadi kalau antum mau pilih yang mana nih? Yang terakhir atau yang pertama? Baik, lanjutlah. Jadi Abu Salamah ini orang yang kaya raya. Ketika melamar Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, "Inna bimithlika la yurad," kata. Orang sepertimu itu kamu tidak akan ditolak kalau kamu melamar. Kenapa? Masya Allah ya, sudah tampan, ganteng, kaya raya, punya harta dan punya jabatan, masya Allah, pasti nggak akan tolak. Tetapi kata Ummu Salamah, kamu belum Islam, kamu kafir katanya. Dan aku muslimah, tidak bisa. Makanya kalau kamu mau nikah dengan saya, maharnya cukup ringan. Dengan Islammu, maka kamu sudah jadi maharku. Masya Allah. Gak minta apa-apa. Dengan kamu masuk Islam, maka itulah maharku. Mahar untuk, Masya Allah. Luar biasa wanita muslimah. Makanya cari wanita yang muslimah, yang salihah, biar maharnya gak mahal-mahal.
Apalagi yang mau poligami kan, masya Allah. Baik, lanjut ya. Nah, ketika menikah dengan Islam, masya Allah, Ummu Salamah, Abu Salamah di antara orang yang ikut perang. Ternyata Abu Salamah ini gugur di peperangan. Gugur di peperangan. Gugur karena masuk Islam. Kemudian ikut berjihad bersama Nabi SAW, hanya gugur. Meninggallah suaminya. Tinggallah Ummu Salamah tersendiri. Ummu Salamah mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini bahasan kita tentang sabar. Bayangkan baru menikah, baru punya anak namanya Salamah, satu kan. Makanya dikatakan Abu Salamah, Ummu Salamah meninggal dunia. Lagi panas-panasnya ya. Satu anak itu kan gimana cuy? Itu ibaratnya kalau air tuh lagi ngerakak-ngerakaknya. Itu apa terjemahannya itu bahasa Indonesianya? Lagi mendidih-didihnya, semangat itu kan, masya Allah, lagi semangat. Kayak antum-antumnya kan masih satu anak kan? Kalau anak kan sudah 5 anaknya. Jadi masya Allah lagi semangat-semangatnya, meninggal suaminya. Kan sedih itu. Nah, disinilah beliau mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Merintahkan kepada Ummu Salamah ini. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah wa yaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha." Kata Nabi SAW, sabda ini diajarkan kepada Ummu Salamah. Kata beliau, tidaklah seorang muslim yang ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucapkan apa? Berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah dengan yang terbaik dari sebelumnya. Kata Ummu Salamah, kata Nabi SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan menggantikan dengan yang terbaik dari musibah yang sebelumnya. Apa musibah Ummu Salamah? Meninggal suami. Meninggal suaminya. Ummu Salamah berdoa dengan doa itu. Ternyata Allah gantikan siapa? Ada enggak yang terbaik dari Ummu Salamah, Abu Salamah pada saat itu? Ummu Salamah ketika berdoa dengan doa ini berpikir, siapa yang terbaik dari Abu Salamah ini? Kekayaannya, jabatannya, gantengannya, enggak ada lagi. Enggak kepikiran bahwa Nabi akan menikahi beliau. Mikir yang lainnya, enggak, kayaknya belum ada ini. Ternyata Nabi SAW yang menikahi beliau. Oh, ini maksudnya doa tadi itu. Akhirnya setelah habis masa iddahnya, Nabi pun berkhitbah melamar Ummu Salamah. Masya Allah. Jadi kalau antum dapat musibah, dapat doa ini. Hilang motor, doa lagi. Masya Allah, dapat mobil, kan begitu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kata Ummu Salamah ini, falamma mata Abu Salamah, cerita nih dari Ummu Salamah cerita. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku bertanya kepada diriku, ayyul muslimin khairun min Abi Salamah? Adakah muslim bersatu yang lebih baik daripada Abu Salamah? Masih berpikir. Awwali baitin hajar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Salamah ini orang yang paling pertama kali berhijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mati dalam keadaan Islam. Akhirnya pun Nabi SAW menggantikan beliau, posisi Abu Salamah. Luar biasa. Tinggal kita meyakini enggak janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena terkadang banyak di antara kaum muslimin tidak meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih percaya kepada janji-janji manis manusia. Janji manis manusia. Manusia kan suka PHP ya. Pemberi harapan palsu. Apalagi menjelang pilkada itu banyak orang baik di situ. Banyak orang jujur. Buktinya di pelang-pelang tuh jujur, adil, masya Allah. Ya kan, masya Allah, terbukti, terpercaya, masya Allah. Habis itu hilang pamfletnya, hanya jujur di tulisan saja.
Istilah mereka memberikan janji-janji manis dan janji palsu. Kebanyakan janji hanya lupa janji yang mana yang pernah dia janjikan. Dan begitu. Ingat, selama kita berharap kepada manusia, maka selama itu kita akan mendapatkan harapan palsu. Kenapa? Karena manusia datang dan pergi. Datang ketika ada maunya, pergi ketika kemauannya sudah hilang. Makanya kosongkan hati kita dengan harapan manusia, bergantunglah kepada harapan Allah, maka Allah akan mengisinya dengan harapan-harapan kita. Makanya termasuk Ummu Salamah ini tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah-musibah yang menimpa kita saat ini. Wabah, corona, kemudian sakit, sehat, hidup, mati. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Tabarak Allah berfirman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Orang yang mati wajar kada? Wajar. Dan juga di sana juga ada orang yang lahir, itu sudah sunnatullah. Kita sering mendengar orang meninggal dunia kan? Dikabarkan di media sosial. Dan juga sering juga kita dengar orang yang lahir di muka bumi ini. Jadi hidup dan mati itu sunnatullah. Cuman sekarang gempar karena ada COVID ini. Hanya kita down. Kita hanya lemah. Padahal itu mati adalah merupakan sunnatullah. Makanya kata Allah, ada Nabi bersabda, kata para sahabat, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah dengan kematian itu menjadi nasihat buat kita semuanya. Kafa bil mauti mau'izah. Kenapa? Karena hidup dan mati itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah zat yang menciptakan kematian. Allah mendahulukan kematian, al-maut wal hayat, dan juga kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Bukan yang paling baik. Apa arti dari baik di sini? Apa maksudnya? Kata Imam Hasan Al-Basri, akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan amalan yang paling baik, yaitu ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup ini dan mati ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah-musibah corona ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mengambil apa? Ikhtiar. Usaha. Cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. 5M atau 3M sekarang? Kalau versi Menteri Agama kita 5M. 5 sekarang ya. Nanti ada 10M nanti ya. Kalau 10 miliar sih Masya Allah bagus itu. Yang penting berapa M, penting kita ikhtiar. Nah, ketika ada yang sakit, kita doakan semoga sembuh. Meninggal sudah takdir Allah Subhanahu. Jangan menolak takdir. Jangan menolak takdir, karena semuanya kalau yang sudah terjadi kita mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut lagi. Di antara kisah juga tentang sabar ini dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antum kenal Abu Hurairah ya? Kenal? Seperti apa antum kenal beliau? Ya? Masya Allah. Dari mana? Enggak, salah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abu Hurairah nama aslinya apa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Dari kabilah Daus, penghuni asli Madinah, Yathrib pada saat itu. Dalam tanya wahyu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, dari penghuni asli Madinah, dari kabilah Daus. Ingat di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi di situ yang datang hijrah ke situ. Ada Bani Quraidah, Bani Qanqa' dan Nadir. Dan selebihnya ada Daus dan yang lainnya.
Dan kabilah Ad-Dausi dari kabilah-kabilah yang sederhana, bukan pemuka kabilah. Jadi masih ada kasta-kastanya, dari kasta yang paling bawah. Daus ini. Ya orang yang miskin. Tapi masuk Islam di tahun ke-7 dari Hijriah. Jadi ketika Nabi berhijrah, Abu Hurairah ini masuk Islam dahulu sebelum ibunya. Sebelum ibunya masuk Islam. Jadi Abu Hurairah ini ingin sekali ibunya masuk Islam. Ibunya masuk Islam. Sampai suatu ketika karena ibunya ini saking benci dengan anaknya Abu Hurairah ini, sehingga sambil membuka blok. Ini rumah untuk ibunya, ini rumah untuk Abu Hurairah anak-anaknya. Tapi Ibu Hurairah ini saking cintanya sama ibu, walaupun ibunya membenci, tapi Abu Hurairah ini terus ingin berdoa kepada Allah agar ibunya masuk Islam. Abu Hurairah datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta kepada dia, ya Nabi, berdoalah kepada Allah agar ibuku masuk Islam, agar ibuku masuk Islam. Akhirnya pas pulang, berdirilah Abu Hurairah ini di depan rumahnya. Ya Abu Hurairah, katanya, ta'al, katanya. Kaget, tuben yang sebelumnya membenci, nggak mau menyambut, kok tiba-tiba menyambut. Kenapa wahai ummiku, katanya? Fa inni aslamtu. Sungguh aku telah masuk Islam. Masya Allah. Karena doanya Nabi Muhammad SAW langsung masuk Islam, langsung sujud syukur. Betapa bahagianya seorang anak ketika mendengar ibunya masuk Islam. Itu hadiah yang paling mahal di antara yang lainnya. Mau kasih mobil, kasih apa tuh nggak ada apa-apanya dengan Islamnya seorang ibu. Disitulah Abu Hurairah langsung semangat dapat Islam dan sampai mendapatkan doa Nabi. Didoakan oleh Nabi apa? Segala apa yang didengar oleh Nabi dari Nabi langsung dihafal. Kenapa? Abu Hurairah meminta kepada Nabi untuk didoakan agar tetap diberikan pemahaman dalam agama. Dan akhirnya masalah setiap hadis yang didengar oleh Nabi itu langsung dihafal. Padahal beliau itu cuma 2 tahun saja. Bermulazamah dengan Nabi itu, ikut dengan Nabi cuma 2 tahun saja. Tapi masalah hampir sepertiganya itu dari beliau. Makanya jangan heran kadang-kadang Abu Hurairah terus termasuk dalam hadis-hadis akidah itu, masya Allah. Kita mendengar langsung Abu Hurairah. Makanya orang-orang yang membenci Islam atau gerakan-gerakan yang ingin menurunkan Islam itu, mereka tidak langsung mengatakan hadisnya ini lemah. Mereka menuduh pembawa hadisnya. Apa itu? Abu Hurairah ini orang yang orang-orang miskin katanya. Dia ini masuk Islam karena ingin makan katanya. Ingat, tuduhan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ingin menghancurkan Islam tapi dengan menodai sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah ini, masya Allah, beliau meninggal dunia jauh dari sahabat-sahabat yang lain, lebih lama lagi, lebih lama lagi. Nah, hadis ini beliau mengatakan apa? Berkata Nabi SAW, yaqulu azza wa jalla ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qubidat safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, tidak ada balasan kepada hambaku yang paling baik ketika orang yang ia cintai Allah wafatkan, anaknya, suaminya, kerabatnya. Apalagi ini kita sering, hampir tiap hari kita mengatakan orang meninggal. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis kursinya, tidak ada balasan yang baik, yang paling baik bagi hambaku yang aku ambil kekasihnya. Allah wafatkan maksudnya di dunia ini, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang terdekat kita mati, meninggal, maka itu sudah takdir Allah. Kita serahkan kepada Allah dan kita berharap pahala dari musibah itu. Maka apa kata Nabi? Allah berfirman dalam hadis qudsi, il jannah, maka tidak ada balasan yang paling baik kecuali dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita relakan. Kenapa? Kan awalnya apa tadi? Awalnya sabar, kemudian ikhlas, kemudian rela dengan keputusan Allah.
maka kita sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu kan? Berapa jam lagi? Berapa jam lagi? Berapa? Taib. Ini hadis yang terakhir ya. Sebab masih banyak lagi hadis yang lainnya. Belum kita bercerita tentang bagaimana para sahabat dulu menghadapi masa-masa sulit dari kisah para sahabat dan juga kisah tabi'in selanjutnya. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini dia ada di As-Sahihain. Dalam hadis sahihain artinya Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul mu'mina illa kafarallahu biha anhu hatta syauka yushakuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu musibah yang menimpa kaum muslimin kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus darinya sampai duri yang menempel di di tubuhnya itu. Jadi setiap musibah yang menimpa kaum muslimin, kita ini sakit dan segala macam, sampai duri pun yang menempel ke kita itu juga bagian dari ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beriman, kita berharap pahala dari itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya jangan pernah mengeluh ketika kita disandung batu. Dah batu ta, langsung istighfar. Ya, ketika ada duri, saya kepasang duri ta, masya Allah. Paham ya? Paham nggak? Terjemahannya di bawah ini. Ini wong Jawa soalnya nih. Orang mudeng mas, mudeng. Alhamdulillah. Harus bisa paham. Jadi jangan sampai di saat kita mendapatkan musibah terus kita menggerutu. Karena menggerutu kita tidak ada solusinya. Mintalah kepada Allah dan kita berharap kepada Allah pahala dari musibah tersebut sampai dengan duri-duri yang menimpa kita, walaupun kecil, ya kan, kecil kan. Tapi kalau kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kafarallahu, maka Allah akan menghapus dosa kita dan juga memberikan pahala bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang bisa kita baca pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebab masalah fadilah sabar ini kita akan baca terus sampai selesai, di mana ada banyak kisah-kisah dari para salafus saleh kita, para sahabat, kemudian tabi'in dan juga atba'ut tabi'in tentang bagaimana mereka itu bersabar dalam menghadapi hidup ini. Wallahu taala alam. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin dikoreksi atau ditambah. Fadhal. Nah. Agar lebih semangat beriman akan janji Allah dengan sabar, banyak hadis dan dalil tentang sabar. Fadilah yang bisa kita dapatkan dari sabar kita besar, ya. Agar ini juga mendapat motivasi kita agar terus bersabar, agar enggak sabar ke batasnya. Ya, fadilah yang paling besar adalah Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu tidak ada lagi bantahan. Makanya setiap kita mendapatkan musibah, solusi yang pertama apa? Bersabar. Baru naik lagi ikhlas. Terus setelah itu apa? Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersabar itu tinggi juga nilainya, tapi kalau sudah mengikhlaskannya luar biasa. Apalagi meridhoinya, ridha masya Allah. Misalnya antum punya apa, yang antum punya barang kesayangan apa? Ya? Apa? Mobil, handphone ya. Ketika itu hilang, na'udzubillah min dzalik, misalnya hilang, na'udzubillah min dzalik, apa yang antum laksanakan? Bersabar. Bersabar ke langkah awalnya.
Bersabar itu artinya terus mencari. Ketika mencari nggak ketemu, muncul rasanya ikhlas. Ikhlasnya itu terpaksa atau memang harus ikhlas? Dan ikhlas itu tidak akan muncul dengan keterpaksaan. Ya, ketika hilang, ya mungkin ini bukan rezeki saya. Kita ikhlaskan. Kemudian rezeki itu tidak akan pernah nyasar. Tidak seperti kantor pos yang suka kelewatan kalau ngantar barang. Akan salah, tapi rezeki tidak akan pernah. Kalau itu rezeki kita, masalahnya ini kisah pribadi Ana, ini mungkin nggak cocok dicontohkan di sini, tapi nggak apa, pribadi. Ana dulu sempat isi pengajian di sebuah tempat di Sumbawa sana. Biasa kan kalau pengajian ada amplop kan, ya. Amplop, kalau Ana nggak ambil amplopnya, isinya saya ambil, amplopnya saya buang. Nggak, ini canda saja. Jadi dimasukin kantong, kan naik motor. Ketika naik motor ada nelpon, Ana angkat teleponnya. Pas sampai di rumah hilang amplop itu. Oh iya, relakan saja, iya mungkin kondisi kita sudah waktu atau ya. Ternyata 3 hari kemudian atau 4 hari, pokoknya seminggu nggak tahu lah, udah lupa nggak tahu. Anak kan masih ngajar di Unsa, sekarang masih ngajar juga. Pulang dari jalan yang sama itu tiba-tiba ada yang ketut angin gitu. Lewat depan Ana, lewat depan motoran. Anda berhenti, pas buka amplop ada isinya. Ada isinya, mungkin yang kemarin mungkin. Allah memerintahkan kepada angin untuk melewati motor Ana. Padahal kan banyak motor yang lewat kan. Ya itu diantara. Nanti kita kalau kita mengikhlaskan atau lagi mirdai dengan hukum Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang terbaik dari sebelumnya. Makanya doa kita apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Gantikanlah dengan yang terbaik. Betul ya? Antum hilang HP, nanti ganti motor atau mobil, kita nggak tahu kan. Tahu. Dan juga hikmah atau fadilah yang berikutnya ada di surat Al-Asr, bahwasanya orang yang sabar pasti akan untung, dan tidak pernah merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, bahwasanya semua manusia akan rugi, semuanya. Baru Allah berikan pengecualian. Ada 4 kan? Apa yang terakhir? Wa tawasaw bis sabri. Saling menasihati dalam kesabaran. Masya Allah. Jadi orang yang sabar itu tidak akan pernah merugi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mencaci maki beliau, menghina beliau, bahkan ketika beliau mampu untuk membalas dendam, beliau tidak balas dendam. Walaupun mampu. Tapi ingatlah bagaimana Allah menggantikan dengan yang terbaik dari sebelumnya. Allah menggantikan dengan yang terbaik daripada sebelumnya. Allah dihina di Taif, Allah menggantikan generasi yang terbaik di Taif. Nabi dihina di Mekah, Allah menggantikan dengan masalah sekarang luar biasa, kota yang paling suci di kota Mekah, tempat kelahiran beliau. Dan juga banyak kisah-kisah yang lainnya. Kisah seorang misalnya itu kisah seorang wanita hitam, mungkin pernah kita sampaikan di sini. Wanita hitam, perempuan hitam. Antum kalau dengar perempuan hitam gimana narasinya? Jelek kan? Tapi wanita itu di zaman Nabi, walaupun dia masih berada di dunia, tapi sudah menjadi penghuni surga. Sudah penghuni surga. Kenapa? Karena kesabarannya. Kemudian ada kisah-kisah yang lainnya itu luar biasa, banyak kisah-kisah. Insyaallah kita akan bacakan nanti. Ada lagi yang lain? Satu lagi, masya Allah. Tafadhal. Ini berkaitan dengan sabar tadi, atau sebutkan bahwasanya dia akan dekat dengan Allah. Nah, luar biasa Ustaz. Namun bagaimana sabar ini dicampur dengan kesyirikan? Kayak contoh, hilang barangnya Ustaz. Hilang barangnya, sabar. Tapi ada nilai Ustaz. Itu bukan sabar namanya. Bukan sabar. Ini sabar. Ketika antum sabar dalam
Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguh sabar itu ketika dia berada pada kondisi pertama, ketika dia mendengarkan musibah itu. Kenapa? Karena orang yang ketika mendengarkan musibah langsung berontak. Kenapa begini? Situlah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sabar itu di pertama itu. Contoh lain misalnya, ketika antum naik mobil, tiba-tiba ada yang nabrak antum, tepak. Antum nggak salah, antum tabrak. Apakah antum keluar marah-marah atau gimana? Itulah sabarnya itu di pertama itu. Di kondisi yang pertama itulah sabar yang sesungguhnya. Kalau sudah berangsur-angsur, karena itu nilainya beda lagi. Tapi kalau yang sabar itu kata Nabi, ketika mendapatkan situasi yang pertama itu. Ada nabrak antum, sudah naik motor, ngebut, kecil lagi. Jalan-jalan, masya Allah, itu sabar, itu sabar. Ya. Apalagi antum nih anggota misalnya sudah bawa senjata lengkap lagi nabrak antum. Itulah nilainya sabar itu situ. Kata Nabi, inda as-sadma, ketika ujian yang pertama itulah yang sabar. Bisa ngerti ya? Itulah nilai yang spesial, itu yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sabar tapi kedukun, itu enggak sabar namanya. Sampai nilik, apa nilik itu? Menggunakan jasa dukun ya. Untuk untuk mencari uang hilang. Atau penciumannya tinggi misalnya, ini orang ada yang masalah tinggi penciuman uangnya, masalah cari orangnya langsung. Nah itu enggak sabar, itu dukun. Orang sabar itu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan juga menjalankan Allah. Dan sabar pernah kita bahas sebelumnya macam sabar. Baik. Ada lagi? Nah. Terus bahas ini. Antum duluan apa gimana? Oh ya, fadhal. Ada mau tanya Ustaz, anda pernah dengar bahwa takdir itu ada 3, yang Ustaz bilang sabar itu ada 3. Yang pertama sabar terhadap takdir baik dan buruk. Maksudnya gimana? Nah, jadi sabar itu ada 3, pernah kita bahas sebelumnya. Di kajian sebelumnya, antum mungkin belum mutasi ya. Ya. Ada as-sabru fi ta'atillah, as-sabru an atau ala ma'siyatillah, as-sabru 'alal masa'ib. Bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam melaksanakan. Ketika antum sekarang ke masjid, duduk di sini, sabar, masya Allah. Walaupun ngantuk-ngantuk tetap masya Allah. Sabar dalam menghadapi ujian. Anda juga sabar nih. Jauh soalnya akan kembali ke sembawan. Tetap sabar, sama-sama sabar kan? Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua, as-sabru ala ma'siyatil. Bersabar terhadap maksiat kepada Allah. Ingat maksiat itu kan indah-indah semuanya. Betul enggak? Pintunya terbuka lebar, tapi karena ada kesabaran kita tidak bisa. Makanya sabar itu, makanya orang yang malu itu dekat dengan sabar. Dan malu itu dekat dengan sabar. Kalau orang yang tidak punya rasa malu maksudnya. Kalau orang yang tidak punya rasa malu, maka dia akan melaksanakan maksiat itu. Makanya kata orang penyair Arab, in lam tastahi fashna ma tasha'. Jika kamu tidak punya malu, maka laksanakan apa semaumu. Makanya orang tidak punya malu itu bermaksiat segala macam. Kenapa? Karena dia tidak punya malu dan juga tidak punya sabar. Jadi sabar itu masalah menjaga kita dari segala macam bencana maksiat. Yang ketiga, as-sabru 'alal masa'ib. Bersabar terhadap bencana-bencana yang menimpa kita ini. Apa maksudnya sabar itu? Sabar dalam bencana menimpa kita. Jadi tadi kita serahkan kepada Allah, kita ikhlaskan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bencana datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga yang akan mengangkatnya. Makanya posisi kita itu, betapapun penderitaan yang kita alami di dunia ini itu hanya sementara. Betul tidak? Dan juga kebalikannya, betapapun keenakan atau nikmat yang kita alami di dunia ini hanya sementara semua. Semuanya hanya sementara. Kenapa? Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita mendapatkan musibah-musibah, tidak selamanya kita dapat musibah, pasti ada akhirnya. Termasuk juga corona ini.
pasti ada akhirnya, tapi nggak tahu kapan kan? Maka kita minta kepada Allah agar Allah menguatkan hati kita dalam menghadapi bencana ini, dan juga kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertahan. Kenapa? Karena Allah berfirman apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, dan seterusnya itu. Apakah kalian akan menyangka masuk surga dengan mudah begitu saja? Tidak. Padahal kalian belum ditimpakan al-ma'sa' wa dharra, belum mendapatkan penderitaan, cobaan dan segala macamnya itu, dan kondisi Anda kalian bersabar, maka itulah orang-orang yang pantas masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar dalam 3 hal tadi, bersabar dalam melaksanakan ketaatan, bersabar dalam masalah menjauhi maksiat, dan bersabar dalam menjalani musibah. Mungkin itu kemudian wallahu taala. Yang tadi nah, ini ada 2 pertanyaan yang sekiranya mungkin ada korelasi. Yang pertama, apa dan besarnya pahala dari seseorang yang bisa sabar dan ikhlas? Masya Allah. Yang pertama, apa pahalanya ketika orang yang menggabungkan apa? Sabar dan ikhlas. Ya. Sabar tadi itu ketemaannya. Masya Allah. Kita sudah bahas ikhlas di bagian yang pertama dari kitab ini. Ikhlas ya. Kata para ulama, ikhlasu sa'atin najatul abad. Orang yang ikhlas sesaat saja, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dan abadi, kebahagiaannya itu. Orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang ikhlas orang yang paling bahagia. Kebalikannya orang yang suka pamer, orang yang paling menderita. Ikhlas ketika mungkitnya, masya Allah, itu bahagia. Tapi kalau orang yang kebalikannya, nggak pernah ikhlas, misalnya dia kasih sesuatu, yang nerima biasa-biasa saja, nggak ada gerakan terima kasihnya, datar. Antum sampai ke rumah, kok orang ini dikasih kok nggak apa-ngapain? Hanya dia terpikir, terganggu, psikologi. Sampai ke rumah, kok cuma terima kasih, nggak ada yang lainnya. Karena apa? Tidak semua orang bisa merangkai kata-kata kan, agar bisa menjadi kalimat yang bagus untuk dia ucapkan kata terima kasih kepada yang lainnya. Sehingga terjadi dia tersiksa dengan hanya mencari mencari kata-kata terima kasih. Hanya itu saja, tapi karena ada orang yang tidak bisa mengucapkan kata yang baik, hanya dia tersiksa. Kemana-mana tersiksa, nggak usah kasih orang itu, katanya kesini saja. Hanya itu terus tersiksa hanya karena tidak ikhlas. Namun ketika dia ikhlas, ketika barangnya hilang misalnya, HP hilang, udah tak pikirkan. Hanya dia tenang, bahagia. Apalagi dia mengikhlaskannya. Masya Allah, udah, ikhlaskan saja. Tapi kalau antum pikirkan lagi, sabar. Tapi HP-nya balong. Pasti HP itu, masya Allah, punya banyak kenangan di situ. Akhirnya diikut lagi. Yang katanya sabar, tapi diikut-ikut lagi, itu tidak ikhlas. Makanya dia yang paling sengsara. Tersara dengan pikirannya sendiri. Makanya kalau orang yang sudah sabar, kemudian dia mengikhlaskan, maka kata ikhlas sa'atin najatul abad. Jadi orang yang ikhlas itu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kekal abadi sampai hari kiamat nanti. Makanya orang Arab itu, teman-teman kita kalau mereka berinfak gitu, infak keluar dari bank, mereka sobek bukti bukti kiriman. Nggak mau diikut lagi. Mau diapakan, yang penting dia sudah infak saja. Karena ada di sebagian kita diimpakkan, masya Allah. Tapi kewajiban memang kita yang menerima itu harus melaporkan. Yang walaupun tidak dituntut oleh yang nyumbang itu, tapi kewajiban kita yang menerima harus melaporkan liyatma'inna qalb, agar tenang jiwanya. Seperti permintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan bagaimana Allah menciptakan dari yang menghidupkan dari yang mati. Bukan karena Nabi Ibrahim tidak percaya, tapi untuk menenangkan hatinya. Nah, begitu juga kita ini. Kita berikan laporan sudah sekian agar tenang hatinya, walaupun mereka tidak minta. Jadi orang yang ikhlas itu, kata para ulama,
Al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'ah. Dah waktunya. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya seperti dia mampu menyembunyikan keburukan-keburukannya. Itulah orang yang ikhlas. Termasuk tadi itu ketika dia kehilangan kan keburukan kan, dia nggak pernah ikut lagi, hilang ini, hilang ini, hilang ini. Jangan sampai hilang perasaan saya, masya Allah, hilang hati saya. Nah, itu bahasanya pemuda sekarang ya, bahasa pemuda sekarang. Baik, cukup ya? Atau ada lagi? Kita adzan dulu, Kita adzan dulu. Adzan betul. Kita adzan dulu. Ya kan, adzan. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Fadhal. Yang kedua. Karena bila situasi yang begini dari yang dijelaskan tadi kan mengenai sabar dan sabar ini selalu terkait dengan salah satu yang bilang, satu yang berjamaah. Misalkan kita memberi nasihat kepada suami kepada istri, misalnya suaminya menikah lagi. Masya Allah. Jadi kan istrinya ini kita menasihati atau kan harusnya kita bilang sabar dan ikhlas. Kita suaminya udah hilang sekarang. Bagaimana ini di posisi istri? Apabila dia sabar ikhlas, dia dapatnya apa? Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini harus dijawab orang yang pakarnya ini, praktisi ini. Harus praktisi yang sudah pernah mengalami poligami. Anda belum pernah poligami misalnya. Bagaimana cara meyakinkan istri? Ingat, poligami itu artinya ta'adud adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah. Berarti seorang istri ketika melihat atau mendengar atau melihat suaminya poligami, itu kan apa? Suami sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali memang itu dikatakan musibah buat dia. Makanya poligami itu musibah atau bisa itu ketaatan atau musibah atau yang jenis-jenis sabar yang apa namanya yang atau itu maksiat. Suami tidak bermaksiat. Suami hanya melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Nabi itu juga bukan musibah. Poligami suami musibah bukan? Musibah bagi dia ya. Tetapi itulah ketaatan kepada Allah. Maka seorang harus bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasannya perintah Allah itu harus dilaksanakan semampu kita.
Nah, ketika ada seorang suami yang poligami, berarti suami sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka tunjukilah bahwasanya Anda itu sebagai seorang laki-laki yang mampu menaklukkan hati para wanita. Artinya menaklukkan hati istri. Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Syekh waktu itu Syekh Saleh As-Suhaim waktu mengajar di Masjid Nabawi. Ditanyakan seperti itu pertanyaannya. Syekh katanya, boleh nggak kita menikah kan tanpa sepengetahuan istri pertama? Karena memang tidak ada syaratnya. Kata Syekh boleh. Kata Syekh boleh. Kata Syekh boleh. Boleh kita menikah, lagi suami itu menikah dengan istri yang kedua dengan tanpa sepengetahuan istri pertama. Tapi begitu, walakin kalau kamu memang laki-laki yang benar laki-laki, tunjukkan bahwa kamu laki-laki, tunjukkan kepada dia, kabarkan dia bahwa kamu sudah menikah. Jangan sembunyi-sembunyi, berarti itu tidak laki-laki namanya. Kalau sembunyi-sembunyi katanya, tunjukkan kepada dia bahwasanya kamu laki-laki. Terlebih lagi di negara kita ini, dari kita harus kita mentaati juga bahwasanya kalau poligami harus melewati apa? Persidangan. Harus mendapatkan persetujuan istri, itu bermateri di atas materi dan harus melewati pengadilan. Kalaupun sembunyi-sembunyi, artinya tanpa sepengetahuan istri, itu ketika syaratnya, rukunnya sah, maka sah menurut agama, tapi belum sah menurut negara. Kenapa? Karena belum terbukti dengan bukti itu. Ya, walaupun antum sudah sah, tapi ketika kena razia, kena juga. Sama ketika antum SIM kan, saya bisa nyetir, saya bisa ahli, saya bisa balap. Di pas razia, yang ditanya bukan masalah mahir dan tidak mahirnya kan, mana SIM-nya? Mana SIM. Nah, sama juga dengan poligami ini, antum sudah sah secara agama, betul, tapi pas kena razia, nanti yang ujung-ujungnya ketika istri yang pertama menggugat misalnya, maka kita juga kena. Tapi kalau memang antum punya kekuatan, bisa membungkam istri pertama dengan yang merah-merah yang halus-halus tuh tiap bulan, aman sudah. Banyak juga teman-teman kita di Kemenak itu punya yang tadi di Lombok itu banyak, tapi karena istri yang pertama tidak menggugat, aman sudah. Gimana cara menutupnya? Tutup dengan yang halus-halus, yang mulus-mulus, yang merah-merah itu masya Allah, aman saja. Yang penting kita tidak melanggar hukum Allah dan istri tidak membuat. Jadi mengenai pertanyaan tadi itu, bahwasanya ikhlas sabar itu tinggal bagaimana istri memahaminya. Kalau istri masih setengah-setengah pemahamannya, maka pasti akan menggugat. Tapi kalau sepertinya istrinya para sahabat, istrinya para ustadz dan para pembesar, masya Allah, mereka menerima. Makanya poligami di Indonesia ini sangat tabu kedengarannya. Makanya jangan heran ketika ada orang yang poligami dibicarakan, padahal itu syariat Allah. Namun ketika selingkuh biasa saja, itu tidak. Ketika suami selingkuh, padahal selingkuh itu kan kata lain dari berzina, iya enggak? Cuma diperhalus, memang di negara kita sering diperhalus bahasa-bahasa itu. Orang berzina dikatakan selingkuh, dukun dikatakan orang pintar, padahal nggak pintar. Dikatakan orang normal, padahal nggak normal sebenarnya. Ya, dikatakan dia normal karena nyata nggak normal. Jadi sering diganti-ganti nama-nama ini, yang harusnya haram dikatakan tidak haram. Kenapa? Diganti nama. Riba diganti dengan bunga. Ya, dan yang lainnya itu. Termasuk juga poligami ini. Padahal itu kan hukum Allah, syariat Allah, tapi sering didengung-dengungkan. Yang ditampilkan di publik itu yang jelek-jelek, sehingga wanita-wanita yang ada di Indonesia ini fobia dengan poligami. Selingkuh biasa, hanya terbiasa dengan kata selingkuh, tapi tidak marah ketika suami selingkuh, tapi marah ketika suami poligami. Padahal suaminya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita tanam. Di negara Arab, karena terbiasa dengan poligami, hidup biasa saja, nggak bikin heboh gitu, nggak bikin heboh. Kenapa? Karena dibiasakan dan tradisi. Di Arab itu dikatakan bakhil kalau tidak poligami.
Ya. Kalau kita penakut katanya. Di Afrika itu dikatakan itu dicela kalau nggak poligami. Bahkan di Rusia sekarang itu harus poligami karena banyakkan wanita daripada apa? Laki-laki. Apalagi sekarang ini kan masa-masa musibah ini, laki-laki makin berkurang. Dan jangan sampai punah laki-laki itu. Mau mana buktinya? Lihat di masjid, ya, segini saja laki-laki itu. Kemana mereka? Itu di jalan-jalan itu. Makanya kita harus melestarikan laki-laki ini dengan banyak menikahi wanita. Setuju ya? Masya Allah. Makanya Islam memberikan solusinya. Islam memberikan solusi. Kalau seandainya kita memahami hakikat kenapa Islam membolehkan, karena solusi di negara-negara Barat itu, ketika mereka mengharamkan poligami, mereka mendapatkan masalah sosial. Masalah sosial. Apa itu? Lihat. Dari segi jumlah kelahirannya saja, kelahiran 1:7 sekarang ini. Jadi bayi laki-laki 1 dibanding perempuan yang lahir 7, yang lahir sekarang. Ditambah lagi kata para ahli medis, kekuatan laki-laki ini lemah. Sering juga banyak kita temukan angka kematian anak-anak. Yang paling banyak itu bayi laki-laki. Ini sudah jumlahnya sedikit dan juga matinya juga cepat. Dan ketika besar menikah pun, karena laki-laki ini kan mencari nafkah kan di luar, banyak juga yang meninggal para suami. Makanya banyak janda-janda kan, ya tidak, yang harus diselamatkan, yang harus dijaga. Ditambah lagi dengan kriminal, banyak juga para suami yang ditahan di penjara, dan banyak juga yang meninggal di penjara. Sudah jumlahnya sedikit, bertambah lagi dengan jumlah kematian yang mati kecil banyak, tambah lagi juga banyak yang meninggal dunia dan banyak yang di penjara. Di sana ada seorang ibu yang tinggal oleh suaminya. Di sana ada seorang anak putri yang kehilangan bapaknya. Di sana ada para istri yang kehilangan suaminya. Di sana banyak saudara-saudari yang kehilangan adik-adik kakaknya. Siapa yang memberikan mereka? Siapa yang akan menyantuni mereka? Maka Islam berikan solusi apa tuh? Poligami. Jadi ada seorang laki-laki mampu, makanya maksimal 4. Makanya dengan demikian negara yang membolehkan poligami maka sejahtera. Apa contohnya? Di Arab Saudi sana. Bahkan orang yang, masya Allah, orang yang menikah nggak mampu dikasih biaya oleh oleh negaranya, ada santunan, makanya aman. Tapi negara yang mengharamkan poligami terjadi, mereka mendapat apa? Karena saking banyaknya perempuan, sedikit laki-laki, lesbian terjadi. Apa namanya? Lesbian. Ketika lesbian, maka muncullah penyakit kelamin. Apa itu? HIV dan segala macam. Tadi sudah katakan sudah jumlahnya sedikit laki-laki ini, kemudian juga matinya juga cepat, tambah lagi dengan munculnya LGBT ya, laki-laki suka sama jenis laki-laki yang lainnya, tambah lagi berkurang jumlah laki-laki ini. Kasihan yang normal itu, yang normal kehilangan seorang suami, seorang bapak, atau kehilangan seorang yang mampu makanya kalau seandainya kita paham masalah itu, Islamlah solusinya. Maka Islam malah menghalalkan, mensyariatkan itu. Makanya kalau wanita yang memahami itu semua, maka dia akan menerima. Tapi terkadang banyak yang baper. Wah, ini pelakor katanya. Apa pelakor itu? Pengambil lagi orang, itu sah padahal. Kecuali nggak sah ya. Itu sah. Banyak yang ini suami ini menzalimi, suka menyakiti perasaan orang lain. Tidak. Apakah Nabi ketika poligami menyakiti perasaan yang lainnya? Tidak. Allah yang menciptakan perempuan, Allah juga yang maha mengetahui tentang perasaan perempuan. Maka Allah juga yang mensyariatkan hukum itu agar mendapatkan solusi yang terbaik. Di unsa, dan sekarang ada orangnya. Ketika dia masih S1, dia belum menikah nanti katanya. Ketika diajak poligami nggak mau, marah dia.
ngambil S2, sekarang S3. Sekarang mau dipoligami. Kenapa? Lihat teman-teman yang dulu sekelas dengan dia itu, ada yang memanggil dia, manggil apa nama? Dia rindu ada orang manggil dia seorang ibu, Bu, Ma. Karena selama ini kan Bu dosen, Bu doktor. Dia sudah bosan dengan kata itu. Dia hanya apa? Ada orang manggil dia Bu, Ma katanya. Hanya dia ujung-ujungnya yang awalnya benci dengan poligami, tapi karena tahu permasalahannya, iya, siapa saja katanya. Yang dulunya kadang dekati, siapa sih katanya. Pas S2, siapa sih? Pas S3, siapa saja katanya. Kenapa? Sudah pasrah dengan itu, namanya tidak ikhlas. Ikhlasnya terpaksa. Baik, cukup ya, terakhir. Nah, Apa bedanya antara sabar dengan masa bodoh? Kan kadang ada masa bodoh orang yang bilang baca, apa apa soalnya sudah cari lagi di maki-maki orang ada maki dia sendiri gitu. Ada persamaannya itu. Bagaimana sabar? ya, apa bedanya sabar dengan masa bodoh? Bedanya di hatinya. Kalau orang yang sabar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya musibah yang menimpa dia itu datang dari Allah. Maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah apa namanya? Sabar. Kenapa di ayat yang Allah firmankan apa? Di surat Al-Baqarah tentang sabar. Wahyu, hafal enggak? Enggak, ada di surat Al-Baqarah. Nah, ada kondisi di mana orang bersabar. Enggak ada di ayat yang lainnya. Yang ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya. Nah. Jadi kami akan menguji kalian dari berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya hasil panen. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dapat wa basyir sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapakah mereka itu? Ketika mereka menghadapi musibah, mereka mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya ini semua kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Istirja, kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi sabarnya itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka itulah sabar. Tapi kalau ini masa sabar, itu kalau tidak ada hati yang berbicara untuk diserahkan kepada Allah, maka tidak ada nilainya. Itu namanya masa bodoh. Nggak mau tahu. Kenapa? Kalau orang yang bersabar, dia mengharap penggantinya dari Allah. Tapi kalau orang yang masa bodoh, penggantinya dari manusia. Ya deh. Itu dah masa bodoh itu. Oh, hilang HP, oh nanti ada gantinya. Tapi kalau orang yang bersabar, nanti dari Allah. Diserahkan kepada Allah. Artinya apa? Dia minta gantinya dari Allah, bukan dari manusia. Kenapa? Kalau masa bodoh itu kita seakan-akan ngatur Allah. Oh, nanti gantinya, ada gantinya. Nanti ada gantinya nanti. Apa? Yang semisalnya atau yang seperti ini. Berarti hati kita mengatur Allah. Tapi kalau orang yang bersabar, dia minta gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Ingat, manusia punya hal. Ada keinginan, ada kebutuhan. Allah tidak akan mesti akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wallahu taala. Cukup ya? Cukup? Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.